Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wiwi dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian. Kami beranggotakan saya sendiri, Andini, kemudian Denshan Ordia, kemudian Elizabeth. Selanjutnya, topik yang akan kami bahas, yang pertama ada pengertian metodologi penelitian, yang kedua tahapan menyusun metodologi penelitian, yang ketiga jenis metodologi penelitian atau pendekatan penelitian, dan yang terakhir contoh bentuk dalam penyusunan metodologi penelitian. Next. Pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek atau objek yang diteliti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian metodologi yaitu cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Next. Tahapan menyusun metodologi penelitian. Secara garis besar, tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan. Untuk tahap perencanaan, kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan diantaranya yang pertama mengidentifikasi masalah, yaitu dengan tahap ini peneliti harus terlebih dahulu mencari apa masalah yang akan diteliti. Kemudian merumuskan masalah, di mana pada tahap ini merupakan kelanjutan dari penemuan masalah yang kemudian peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan masalah-masalah yang akan diteliti. Kemudian yang ketiga, mengadakan studi pendahuluan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi-informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Yang keempat, merumuskan hipotesis, merupakan dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian di lapangan. Next. Kemudian yang kelima, menentukan sampel penelitian. Pada tahap ini ditentukan objek yang akan diteliti. Kemudian yang keenam, menyusun rencana penelitian. Tahap ini merupakan pedoman selama melaksanakan penelitian sebagai suatu pola perencanaan harus dapat mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian dan membuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang diteliti dan alasan dilakukannya penelitian. Yang kedua, bentuk atau jenis data yang dibutuhkan. Yang ketiga, tujuan dilakukannya penelitian. Yang keempat, manfaat atau kegunaan penelitian, dan lain-lain. Next. Yang kedua, tahap pelaksanaan penelitian. Dalam tahap ini ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan dengan baik. Di antara kegiatan dalam pelaksanaan penelitian, di antaranya yang pertama, pengumpulan data. Kegiatan ini harus didasarkan pada pedoman yang sudah dipersiapkan dalam rancangan penelitian. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian dijadikan dasar dalam menguji hipotesis yang diajukan. Yang kedua, analisis data. Pengolahan data analisis dilakukan setelah data terkumpul semua yang kemudian dianalisis dan hipotesis yang diajukan diuji kebenarannya melalui analisis tersebut. Next. Yang terakhir, laporan penelitian. Untuk kepentingan publikasi, maka penelitian harus dilaporkan kepada orang-orang yang berkepentingan. Bentuk dan sistematik laporan penelitian dapat berupa artikel ilmiah, laporan, skripsi, tesis, atau disertasi. Tahap laporan penelitian ini merupakan tahap akhir dalam sebuah proses penelitian. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Denshan Ordia. Jenis pendekatan penelitian. Next. Yang pertama, pendekatan umum kualitatif, yang kedua, pendekatan umum kuantitatif, dan yang ketiga, pendekatan metode campuran. Yang pertama, pendekatan metode kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah
daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakni bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan pendekatan penelitian kualitatif ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. Next. Pendekatan penelitian kualitatif dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama phenomenological research, yang kedua grounded theory, yang ketiga etnografi, yang keempat case study, dan yang kelima narrative research. Next. Yang kedua, pendekatan penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang bernandaskan pada filsafat positif dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian. Analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk mengkaji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Secara umum, metode kuantitatif terdiri atas A. Metode survei, dan B. Metode eksperimen. Next. A. Metode survei. Metode penelitian survei ialah salah satu pendekatan penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan atau wawancara atau kuesioner, dan penghasilan penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. Yang B, metode eksperimen. Pendekatan penelitian selanjutnya adalah menggunakan eksperimen. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau treatment atau perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Next. Yang ketiga, pendekatan metode campuran. Menurut Johnson 2007, metode campuran atau mixed method adalah jenis penelitian di mana peneliti menggabungkan unsur-unsur pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut Kraussel dan Planocart 2011, setidaknya ada 6 potensi keuntungan untuk mengintegrasikan sejumlah pendekatan secara metodologis, yakni yang pertama, kekuatan dari satu pendekatan mengimbangi kelemahan pendekatan yang lain. Yang kedua, jika digunakan dengan benar, metode campuran dapat memberikan lebih banyak bukti yang komprehensif dan meyakinkan. Yang ketiga, metode campuran dapat menjawab pertanyaan penelitian tertentu, meskipun pendekatan metode tunggal tidak dapat. Yang keempat, metode campuran dapat mendorong kolaborasi antar disiplin ilmu. Yang kelima, metode campuran mendorong penggunaan berbagai pandangan atau paradigma dalam dunia penelitian. Dan yang keenam, metode campuran praktis karena memungkinkan penggunaan berbagai teknik dan pendekatan yang paling baik dalam menjawab pertanyaan penelitian. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Elizabeth. Baik, selanjutnya adalah contoh bentuk dalam penyusunan metode penelitian. Contoh penyusunan laporan penelitian secara sederhana bisa terdiri atas 5 bab pembahasan, yakni pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, lalu kesimpulan. Dan di akhir laporan, peneliti harus mencantumkan daftar pustaka yang menjadi rujukan. Untuk contoh bentuk penyusunan metode penelitian dibagi menjadi 3, yaitu yang
Pertama, karya ilmiah, yang kedua, proposal penelitian, yang ketiga, makalah. Berikut ini adalah contoh bentuk penyusunan metode penelitian pada karya ilmiah. Pada bagian awal terdapat halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar atau tabel. Dan untuk bagian isi, terdapat bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan atau manfaat. Yang kedua ada bab pembahasan, dan yang terakhir ada untuk bab pembahasan terdiri dari kajian teoritis dan pembahasan. Untuk bab penutup terdiri atas simpulan dan saran. Dan yang terakhir ada bagian penutup terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Dan ini adalah contoh bentuk penyusunan metode penelitian pada proposal penelitian. Yang pertama yaitu penentuan masalah, kemudian pengumpulan data dan bahan referensi, kemudian mengelola data dan referensi, kemudian pengembangan data dan analisisnya, selanjutnya hasil penelitian dan alternatif usulan, dan yang terakhir simpulan dan syarat. Dan berikut ini adalah contoh bentuk penyusunan metode penelitian pada makalah. Untuk pendahuluan terdiri dari yang pertama latar belakang masalah atau pengenalan isu, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga prosedur pemecahan masalah, dan yang keempat sistematika pembahasan. Dan untuk isi atau pembahasan terdiri atas yang pertama rangkaian argumen, dan yang kedua paparan fakta dalam hubungan yang logis. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang terdiri atas pemaknaan, penegasan kembali, dan saran-saran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.